dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun bisa menghilangkan keberkahan. Maka kita khawatir tatkala kita makan, kenapa kok ibadah kita malas? Karena tidak mendapatkan keberkahan tadi. Makanan kita tidak mampu mendorong kita untuk menjadi hamba-hamba yang semakin saleh. Apalagi kalau makanan tadi adalah makanan yang haram. Nah, ini riwayat yang pertama, Pak ya. Masuk cerita yang kedua. Kalau materi sirah itu ya materinya cerita, Pak ya. Tetapi cerita itu mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Yang kedua adalah dari seorang budak yang bernama Mubarak. Kemudian budak yang bernama Mubarak ini dimerdekakan oleh tuannya. Kemudian dia mencari pekerjaan, maka dia dapat pekerjaan pada seorang qadhi, seorang hakim. Kemudian dijelaskan sama qadhi ini, kamu bekerja di sini, kamu urus, kamu rawat dengan baik kebun buah delima. Maka Mubarak tadi menjaga kebun delima dengan cukup teliti dan hati-hati dan baik, penuh amanah dan tanggung jawab. Setelah beberapa bulan menjaga kebun delima ini, maka majikannya yang seorang qadhi memanggil Mubarak. Mubarak sini, cuaca terik yang kayak begini cukup nikmat rasanya kalau memakan buah yang segar. Petikkan bagiku beberapa buah delima yang manis-manis. Dengan penuh semangat Mubarak berangkat ke kebun. Dilihatnya lah buah delima yang kira-kira menurut dia bagus, indah, dipetiknya, Pak. Kemudian dihidangkan. Kemudian begitu dibuka oleh tuannya, dimakan, masem. Wah, kecut ini. Coba satunya lagi dibuka, dimakan. Sampai yang terakhir semua rasanya. Wahai Mubarak, sini, coba sini. Gimana, Pak? Kamu udah berapa lama jaga kebun ini? Ya sudah sekian bulan. Tadi perintahnya apa? Tolong ambilkan buah delima yang manis-manis. Ya, coba kamu cicip yang udah dibuka nih. Cicip. Apa rasanya? Kecut. Kenapa kamu petikkan yang kecut-kecut ini? Apa kamu nggak pernah nyicipi buah delima yang manis itu seperti apa? Waduh, maaf Tuan. Selama saya juga menjaga kebun delima ini, saya belum pernah mencicipinya. Nah, kenapa kamu nggak pernah mencicipi ini? Kenapa? Karena amanah yang kau pikulkan ke pundakku ini untuk menjaga kebun delima ini. Tidak ada satupun perintah ataupun kata kamu boleh mencicipi sehingga saya bisa mencicipinya. Tersentak qadhi tadi, Pak. Hakim tadi tersentak. Masya Allah. Ini bukan lelaki sembarangan, Pak. Bukan hanya pejantan tangguh, Pak. Tapi orang yang soleh, Pak. Sedikit soleh. Ini kita cepatkan, Pak ya, waktunya cepat kita. Insya Allah beberapa menit lagi selesai. Sabar ya. Karena orang yang mampu menjaga perutnya, orang yang mampu menjaga lambungnya, maka dia akan mampu menjaga yang lainnya. Orang kayak gini tidak boleh disia-siakan. Kamu sudah nikah belum? Belum, Pak. Tunggu sebentar sini. Panggil putrinya, Pak. Ternyata putri qadhi, putri hakim ini cantik, jelita, solehah, masya Allah, Pak, pokoknya. Karena tidak ada gambarnya, jadi tidak bisa kita bayangkan. Tapi dijelaskan dia adalah wanita yang cantik, solehah, muda,
yang umumnya disenangi oleh para lelaki. Nah, persiapkanlah, kamu akan saya nikahkan dengan pemuda soleh ini yang bernama Mubarak, anak yang solehah. Itu pun tidak pernah membantah, tidak dilihat siapa dia, bagaimana latar belakangnya, pekerjaannya apa, punya harta apa, hitam putih atau gimana. Tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Karena saya yakin kamu akan dijaganya dengan baik, baik di dunia ataupun untuk menuju akhirat nanti. Maka dinikahkanlah Mubarak, penjaga kebun delima tadi, dengan putrinya yang salehah. Dapat putrinya, kemudian kebunnya pun diberikan kepada dia. Masya Allah. Kurang apa Pak ya? Kalau kata orang Jawa itu dapat gerobak, dapat sapi sak gerobaknya Pak ya? Masya Allah. Jadi kalau kita ingin dapatkan halal, tahanlah yang haram, maka Allah akan gantikan dengan yang benih dari lelaki saleh, air dari lelaki yang saleh yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanam pada rahim seorang wanita yang salehah, maka lahirlah seorang lelaki yang saleh yang bernama siapa? Mubarak ya. Abdullah ya. Namanya Abdullah. Kemudian yang dikenal nanti sebagai Abdullah ibnu Mubarak. Yang Imam Az-Zahabi mengatakan, kalau engkau ingin melihat seorang tabi'in tetapi karakternya seperti sahabat, lihatlah Ibnu Mubarak. Yang hampir semua perangai amal-amal soleh itu ada pada Abdullah ibnu Mubarak. Dia seorang mujahid, dia orang kaya yang dermawan, dia juga seorang yang alim. Itulah adalah Abdullah ibnu Mubarak. Generasi yang saleh, generasi yang tangguh, generasi yang akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW, generasi yang bisa mengatasi persoalan umat. Ini ternyata terlahir dari kedua orang tua yang saleh, yang orang tua yang saleh ini pun senantiasa menjaga ketakwaannya. Di antaranya adalah menjaga perutnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan buat saya pribadi dan bapak-bapak seluruhnya, apabila kita menginginkan generasi yang baik, generasi yang soleh, maka mari kita jaga makanan kita Pak. Hindari hal-hal yang diharamkan ya. Kita lihat dari kisah yang pertama, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori yang halal tidak mengucapkan bismillah saja keberkahannya berkurang, apalagi yang haram bisa membinasakan kita. Belum lagi nanti tuntutan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tidak banyak yang dapat kita sampaikan, padahal masih banyak cukup kisah-kisah menarik. Maka apabila ingin melanjutkan kisah-kisah ini, bergabunglah pada kajian-kajian sirah yang berikutnya supaya tidak penasaran Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan itu tidak salah. Asal kopinya. Ya, sama komandan sanggup tadi datang terima nanti apa? Iya, itu komandan kita hadir. Inilah. Ya. Terima kasih Mas Fauzi dan kepada aku lagi masuk kalau kita ada silakan Mas Budi Ibrahim untuk menyampaikan materi sesi yang kedua. Kami baca masjid bahwa yang samping kiri itu salah. Ya, silakan Mas Budi. Bahaya wawancara kita. Ini juga Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Mudah-mudahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga melihat kita. Di sini ada berbagai macam latar belakang yang hadir, dan tidaklah kita bisa bertemu seperti ini kecuali karena ikatan iman, bukan karena ikatan organisasi atau apapun. Dan ini adalah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Setelah bersyukur, tentunya yang kedua kita bersalawat salam untuk kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang nabi yang namanya sudah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau dilahirkan. Beliau adalah seorang nabi yang telah lebih dahulu mencintai kita sebelum kita belajar mencintainya. Beliau adalah seorang nabi yang diberi keistimewaan, yang salah satu keistimewaan beliau adalah beliau diberi syafaat khusus untuk umatnya, dan kita termasuk umat beliau. Terima kasih kami ucapkan secara pribadi kepada seluruh jamaah yang hadir, yang paling jauh dari Masjid Darussalam, Desa Penilikan SP4, 50 km Pak, kalau kita melihat di odometer itu. Yang paling dekat adalah Masjid Al-Ikhlas, karena itu ada rumah. Ada dari Masjid Al-Wahid, ada dari Masjid Bilal, Ar-Rahman, As-Sultan, para sesepuh kita. Kemudian dari As-Salam. Menurut kabar ada 3 mobil yang kawan-kawan bawa ke sini. 3 mobil itu isi penuh atau hanya isi 2 orang? Alhamdulillah full. Dari Musola Al-Hikmah ada Pak Haji Muslim dan kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Ada Masjid Nurul Iman, Talang Jawa, dan juga mungkin ada yang belum kita sebut. Tetapi yakinlah bahwasanya apapun yang kita lakukan, harapan kita hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dari kisah tentang Sayyiduna Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bara' bin Azib adalah seorang pemuda yang ketika itu keluar dari rumahnya di malam hari ingin menuju Masjid Nabawi. Dan malam itu adalah malam yang sangat indah. Terpaan cahaya bulan purnama, tanpa hijab, tanpa awan, menyapu seluruh Madinah kala itu. Bara' bin Azib melewati rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
kemudian beliau melihat ke atas, melihat rembulan, bulan purnama yang indah itu. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW keluar dari rumahnya dengan pakaian yang bercorak merah. Ada yang corak merah? Dikit ya. Pakaian bercorak merah dipadu dengan warna kulit beliau yang sangat putih, bersih, bercahaya. Putihnya bukan putih pucat, putih bersih. Kemudian Bara' bin Azib menatap lekat-lekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ulangi lagi melihat ke bulan purnama, karena pada zaman itu perwakilan untuk sebuah keindahan adalah bulan purnama. Tentunya Bara' bin Azib tidak hanya melihat keindahan itu dari bulan purnama saja, tetapi juga melihat sesuatu, mungkin ada pemandangan, ada pegunungan yang pernah beliau lihat. Maka Bara' bin Azib memutuskan, ma ra'aitu syai'an ajmalu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat ada sesuatu, apapun sesuatu itu, yang keindahannya mampu melebihi keindahan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indah wajah beliau, tidak terlalu tinggi menjulang, tidak pula terlalu rendah, proporsional, ideal, sempurna. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit, lam talidin nisa'u wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai kekasihku Muhammad, tidak akan ada seorang wanita pun di muka bumi ini yang mampu melahirkan sosok seperti dirimu. Mubarra'an min kulli aibin. Engkau itu lahir, tercipta, terbebas dari segala celah. Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan demikian. Itu tadi Bara' bin Azib memutuskan begitu. Bapak-bapak sekalian, ma ra'aitu syai'an ajmalu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, beliau adalah sosok orang yang sangat memperhatikan siapapun dari para sahabatnya. Sahabat yang ada di sekeliling beliau jumlahnya ribuan, Pak. Jumlahnya ribuan sahabat. Tercatat ada sekitar 118.000 sahabat. Baik yang berjumpa dengan beliau satu kali maupun yang kesehariannya bersama beliau. Itu masing-masing mereka menyampaikan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang yang paling mendapatkan perhatian lebih dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kemudian dibelakangi, tidak disebut namanya. Suatu hari ketika selesai sholat subuh, beliau seperti biasa sebagai imam tentunya menghadap ke arah jamaah, mengabsen satu persatu para sahabat. Maka dilaporkan ketika itu, ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Apa respon Rasul? Mendengar sahabatnya sakit, beliau bergegas sehingga Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu mendampingi beliau mengatakan, kakiku terseret-seret. Saking cepatnya Rasul berjalan ingin melihat Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Begitu memasuki rumah beliau, Rasul melihat Sa'ad bin Ubadah sedang tergeletak, dan Rasul menduga bahwasanya beliau sudah wafat.
Rasul bertanya kepada keluarganya, apakah saat sudah wafat? Belum ya Rasul. Beliau pingsan. Apa Rasul kemudian responnya? Rasul duduk di hadapan Sa'ad bin Ubadah. Rasul menangis sejadi-jadinya di hadapan beliau. Sa'ad bin Ubadah, orang Madinah. Maka bagaimana perasaan kita jika kita sedang sakit, Rasul menangisi kita? Sebahagia apa kita? Itu Pak Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatiannya kepada para sahabat luar biasa. Kemudian ada seorang laki-laki bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Beliau diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali. Di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mendapatkan perlakuan dari salah nampaknya benci kepada beliau, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Maka Jarir tidak mempedulikan Pak kebencian orang itu kepada dirinya. Apa alasannya? Beliau mengatakan, apa alasanmu membenci aku? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu tabassam fi wajhi. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, alasanmu apa membenci aku sementara aku hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak pernah ketika aku setelah mengucapkan syahadat mendapati Rasul di hadapanku kecuali beliau tersenyum kepadaku. Maksudnya, sekuat apakah senyuman itu? Sedahsyat apakah senyuman Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kebencian orang kepada dirinya tidak dianggap? Sudah mendapatkan vaksinasi berkat senyuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan senyuman itu Bapak sekalian, itu tercatat di lembaran amal soleh kita. Allah akan tanya tentang senyuman kita. Senyummu senyum karena menghina, melecehkan, atau karena ingin saudaramu bahagia? Itu akan Allah tanya kepada kita. Maka dari itu kita sebagai orang yang belajar, yang mulai mau belajar agama, belajar Islam, kita pasang wajah yang menyenangkan. Karena fenomena yang terjadi agak aneh. Orang baru mau belajar Islam tapi wajah yang dipasang wajah senang. Senang nggak? Wajah jangan senang-senang. Senyum kata ahli bisa itu akan ditanya kamu senyumnya karena apa? Latar belakang. Itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Pak Jamidin, kamu dibatasi orang ini? Jadi kalau MC-nya beliau ini penceramahannya diintimidasi terus Pak. Orang itu catat. Terakhir kisah Julaidi. Mana orangnya datang ke Julaidi? Teman-teman kalau buka Facebook ada nama anak Julaidi, orangnya ini. Julaidi itu nama panggilan. Nama asli beliau adalah Sa'id As-Sulami dari Bani Sulam. Beliau pernah menghadap Rasulullah. Apakah dengan buruknya wajahku dan hitam legamnya kulitku itu menghalangi aku dari surga Allah Subhanahu wa taala? Ditanya Rasul. Kalau orang jelek tidak menarik, apakah itu membuat orang itu tidak dimasukkan oleh Allah ke surganya? Rasul mengatakan, apa yang kamu yakini tentang Allah dan Rasulnya? Kata beliau,
Aku sudah bersaksi bahwa saya tidak ada ilah kecuali Allah dan engkau adalah utusannya. Kalau begitu, tidak ada yang menghalangi dirimu masuk surga. Artinya alasan buruk rupa itu bukan alasan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan beliau ke surga. Wahai Julaibib, sudahkah engkau menikah? Ya Rasulullah. Sudah 8 bulan keliling Madinah, tidak ada satu gadis ataupun orang tua dari gadis yang tertarik kepada karena buruknya rupa, jeleknya fisiknya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang di majelisnya bertanya kepada para jamaah, "Wahai jamaah, apakah Amr bin Wahab Al-Thaqafi hadir?" Amr bin Wahab itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang memiliki anak yang sangat cantik jelita. Cantik jelita. Maka kata Amr, "Aku hadir ya." Amr, tolong menikahkan anakmu untuk Sa'id As-Sulami. Dalam kisah lain, Amr tidak datang, maka kemudian para sahabat diminta untuk ke rumahnya dan juga Julaibib datang ke rumahnya. Wahai Julaibib, sampaikan bahwasanya yang menyuruhmu menikahi putri Amr adalah aku. Akhirnya masuk juga. Kamu ketuk pintunya pelan-pelan. Dari dalam terdengar ucapan salam dengan dialek dari Sulam. Teman-teman tahu dialek dari Sulam? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kita yang hadir di sini memiliki karakter yang bermacam-macam ketika mengucapkan salam. Bahasanya sama, Assalamualaikum. Tapi ada yang pakai dialek Ngapak, ada yang dialek Komrin dan sebagainya. Itu dialek Sulam. Maka orang yang ada di dalam rumah kemudian segera membuka pintu. Karena Bani Sulam itu sebenarnya kulitnya tidak tegak. Maka ketika ditanya, "Mengapa kamu dari Bani Sulam kok kulitnya hitam?" Ini akibat paman-pamanku, artinya aku ini keseteru sama paman-paman. Maka begitu dibuka rupanya Julaibib yang hadir. Ya Allah, Julaibib langsung mengatakan, "Wahai Amr, aku diminta oleh Rasulullah SAW untuk menikahi putri dan kamu harus mau." Kata Amr, "Aku musyawarahkan dulu." Putrinya lah yang di belakang di dapur barangkali memanggil ayahnya. Julaibib tidak pergi. "Wahai ayah, Anda jangan berani-berani menolak keputusan Rasulullah SAW. Aku ridho dengan keputusan Rasul SAW apapun kondisi Julaibib. Karena aku ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridho Rasulnya. Aku tidak ingin Allah turunkan wahyu untuk membuka aib-aib wahai ayah." Akhirnya Amr bin Wahab datang ke majelis Rasul. "Amr, apakah kamu orangnya yang telah menolak Julaibib dan Julaibib adalah perintahku?" "Ya Rasul, bukannya aku menolak, tapi aku khawatir kalau Julaibib ini hanya mencabut namamu, memanfaatkan namamu untuk meminang putri." Ya, kalau sudah stempelnya Rasul itu kan orang percaya semua. Amr ini khawatir, jangan-jangan alasan saja disuruh Rasul. Maka sekarang aku ridho ya Rasul untuk menikahkan putriku dengan Julaibib. Maka para sahabat kemudian infak hiburan di masa. Karena orang tidak punya duit, butuh modal untuk memberi parfum pasangannya, memberi pakaian dan sebagainya. Akhirnya ke pasar juga, berangkat ke pasar, baru pilih-pilih pakaian untuk malam pertama beliau. Untuk malam pertamanya beliau. Nah,
datanglah muadzin. Biasanya muadzin itu yang manggil, ya Nafir, ya Nafir. Mana ya Nafir? Wahai mujahidin, wahai mujahidin. Rupanya hari itu ada panggilan jihad. Bagaimana respon seorang Julaibib yang sudah 8 bulan mencari-cari pasangan yang sangat dia idam-idamkan? Beliau mengatakan, ya Allah, ya Tuhan Muhammad, demi Allah, uang ini akan aku gunakan untuk sesuatu yang Rasul sukai, Rasul cintai, dan kaum muslimin. Tidak jadi beli parfum, tidak jadi beli pakaian, tidak jadi beli makanan. Uang itu Anda 400 dirham untuk beli tombak, beli pedang, beli baju besi, beli perisai. Berangkat ke medan jihad dengan pakaian lengkap tertutup, hanya terlihat bola mata. Seperti siapa? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Nah, maka tidak ada satupun sahabat yang mengenal orang ini. Ketika orang ini kemudian mau berangkat jihad, nampaknya tersingkap bajunya tadi. Ketahuan kulitnya hitam. Dan itu hanya Rasul yang tahu. Hal anta Julaibib? Na'am ya Rasulullah. Aku Julaibib. Bertemulah dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Berangkat jihad. Tombak diayunkan, pedang dinaikkan, semuanya dimaksimalkan di dalam jihad fisabilillah. Terdengar kabar bahwasanya kaum muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah. Jenazah-jenazah sudah tergeletak. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atafaqaduna syai'an